Sintayong kembali lagi ke tim nasional Indonesia. Kalau saya pribadi sebagai ternak STY nggak setuju. Biarkan sekarang Sintayong itu menikmati hidupnya. Biarkan Sintayong itu menjadi ukuran aja. Sukses Indonesia kita pernah sampai setinggi ini. Jadi untuk pelatih yang baru datang, otomatis akan selalu dihantui dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh Sintayong. Biarkan Sintayong menjadi hantu baik di setiap stadion di tempat tim nasional Indonesia bermain. Jadi ketika tim nasional bermain jelek bersama pelatih itu, nama Sintayong akan kembali diteriakan. Itu akan menjadi teror dan menjadi motivasi pelatih yang baru. Jadi logikanya begini, ketika kita mendaki gunung, kita nggak boleh tuh mendaki gunung yang itu-itu aja. Kita harus cari gunung lain yang lebih tinggi. Minimal pernah mendaki kemarin yang setinggi itu. Begitu juga dengan mencari pelatih. Cari pelatih yang lebih baik dari Sintayong dan yang nggak takut dengan nama Sintayong digaungkan. Jadi itu akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Sintayong terus bagaimana nggak balik lagi? Tenang, Sintayong nggak pergi. Sintayong itu udah nempel tuh di ruang ganti pemain timnas. Sintayong udah nempel di pikiran pemain-pemain timnas. Sintayong sudah nempel di hati pemain timnas. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi sudah lupakan Sintayong. PSSI mau nggak mau cari pelatih yang jauh lebih baik dari Sintayong. Dan kita akan mendapatkan Sintayong versi upgrade-nya untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Karena kalau Sintayong balik lagi, yang rusak bukan hubungannya, tapi ekspektasi kita nanti dirusak. Begitu dia balik, ketika hasilnya nggak maksimal, kita akan protes. Kok nggak sekeren yang kita bayangkan? Itulah nama Sintayong akan rusak nantinya. Kok nggak mau Sintayong balik lagi? Emangnya nggak seneng Sintayong? Bukan begitu. Justru karena kita respect dengan Sintayong, biarkan legasi itu tetap. Jangan dirusak lagi dengan ekspektasi. Begitu. Vote Pak Andre Rusiade jadi ketum PSSI. Weh, nggak gitu juga konsepnya dong. Ya memang Pak Andre saat ini lagi seru-serunya nih di podcast-podcast dan memberikan beberapa isu yang menarik gitu. Tapi bukan karena itu terus kemudian kita memilih jadi ketua PSSI, yang enggak. Justru orang yang seperti Pak Andre ini mau bersuara dengan lantang harus di luar PSSI. Supaya apa? Pak Andre ini menjadi penjaga lah gitu, menjadi oposisinya kalau di pemerintahan. Jadi ada yang vokal secara lantang dan mengkritik PSSI untuk mengawasi fungsinya itu. Ya kalau seperti Pak Andre kemudian, wah langsung aja dia ketua PSSI, ya nanti yang ngawasin siapa gitu. Jadi nggak harus semua yang kita anggap seru di podcast ngomong ini itu ketua PSSI gantiin, ya enggak juga gitu. Saya kritik Pak Erick Thohir kencang juga karena pasca kegagalan tim nasional masuk Piala Dunia ini, ya bukan berarti terus Pak Erick out, Pak Erick ganti gitu. Ya sampai hari ini sih saya kalau diminta sebutin satu nama siapa yang pantas, ya belum ada. Bukan berarti nggak ada, semua jabatan bisa diganti dan pasti ada orangnya yang tepat. Tapi untuk saat ini sih saya pribadi belum ada gitu. Jadi Toel pelatih timnas, Akmal dan Justin asisten pelatihnya. Dari kabar terakhir orang dalam yang saya dapat adalah Toel saat ini diproyeksikan untuk menggantikan Pak Erick Thohir. Bukan menggantikan jabatannya, tapi menggantikan Pak Erick Thohir nyender di tembok. Karena Pak Erick Thohir mau pergi dulu, mau ada acara pernikahan anaknya. Untuk yang kepengen Pak Erick stay sebagai ketua PSSI, ya kalau gitu sportif, bantu ingatkan Pak Erick, sekeliling Pak Erick itu nggak semuanya baik. Katakanlah Pak Erick adalah orang terbaik yang paling layak untuk memimpin PSSI. Sudah sepantasnya juga Pak Erick dikelilingi oleh orang-orang baik. Jadi jangan biarkan Pak Erick dibisiki oleh bisikan yang nggak jelas, kemudian ambil keputusan nggak jelas juga. Seperti contohnya soal Kluivert kemarin. Ibarat Pak Erick ini adalah supir bus. Busnya itu bagus, bannya baru, bahan bakarnya oke, penumpangnya penuh dengan semangat, tapi kenaiknya amburadul. Jadi Pak Erick sebagai supir yang baik berhak mendapat pendamping yang baik, baik dalam komunikasi, ngomongnya nggak salah-salah, nggak nyolot. Kalau dikritik juga dengan enak, counternya enak. Jadi istilah gampangnya gini, ya semoga aja Pak Erick bisalah mereshuffle sekelilingnya supaya ke depan bisa mensupport Pak Erick kerja lebih maksimal lagi. Begitu. Jadi pendukung Pak Erick ini jangan malah nyerang orang yang mengkritik Pak Erick. Mengkritik Pak Erick bukan berarti minta Pak Erick untuk mundur. Kalau memang sayang ya bantu ingatkan. Begitu cara mainnya.
Emang kenapa harus Belanda, Coach? Karena culture. Ini aku agak berbeda nih sama Oke, Coach. sekarang gue tanya sama lu. Iya. Pelatih Itali. Timnas Itali. Pelatihnya orang apa? Sekarang? Iya. Ya sekarang Itali. Jerman? Ya sekarang Jerman. Spanyol? Ya sekarang Spanyol. Inggris? Ya sama. Ya oke, yang pertama gue koreksi adalah Thomas Tuchel, pelatih Inggris adalah orang Jerman. Masa iya nggak belajar? Kemarin baru aja dikasih pelajaran. Itu Indonesia nggak lolos Piala Dunia karena culture-culturean. Dianggap pemain kita adalah orang Belanda, datengin pelatih Belanda biar komunikasinya bagus, ternyata malah babak belur. Dan ngapain sih kita bandingin jauh-jauh ke Eropa? Yang deket aja kemarin yang lawan Indonesia. Pelatih Arab itu bukan orang Arab, nggak ada culture-culturean di situ. Terus pelatih Irak juga bukan orang Irak, di situ nggak ada culture-culturean dan sudah terbukti mengalahkan Indonesia. Pelatih Indonesia waktu ngalahin Arab juga nggak pakai culture, iya lagi kagak. Dia orang Korea melatih timnas Indonesia dan menang. Ya memang benar Coach Justin nggak ada kepentingan. Iya nggak ada kepentingan bela siapapun. Cuma kepentingannya adalah bela ego sendiri. Susah banget sih mengakui yang kemarin ekspektasi dia salah. Yang kemarin spekulasi dia salah. Kalau di MU punya Ruben Amorim, di sini kayaknya kita punya Justin Sarimin, sama-sama keras kepala. Melatih Indonesia nggak harus orang Indonesia, melatih Arab nggak harus orang Arab, melatih Irak nggak harus orang Irak, melatih ikan pesut nggak harus ikan pesut, melatih anjing pelacak nggak harus jadi anjing. Pelatih mau orang mana aja, yang penting dia kompeten. Atau kalau bisa pelatih yang pernah membawa tim nasional masuk ke Piala Dunia.